Ya, oke, recording sudah dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung di kelas teknologi media komunikasi. Dan teman-teman semua, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Husni Mubarok, ya. Dan nanti Anda bisa masuk untuk mengambil materi atau apa di mrhusni.com ya. Ini dia. Share-nya sudah kelihatan kan ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke, nama saya Muhammad Husni Mubarok. Nanti untuk apa-apa bisa di mrhusni.com ini dia ya. Untuk mengambil materi atau apa gitu segala macamnya. Nah, saya besarkan terlebih dahulu personal information saya. Teman-teman semua. Saya posisinya tinggalnya di Tangerang ya. Saya tinggal di Tangerang, jadi agak jauh dari Bekasi. Jadi kalau ada apa-apa ya ke Tangerang ya. Atau kita cari titik di mana yang gampang tengah-tengah antara Tangerang Bekasi gitu ya. Kalau ada antara Karawang Bekasi ini antara Tangerang Bekasi gitu ya. Oke. Pengalamannya pernah sebagai ketua program studi ilmu komunikasi Universitas Budi Dharma. Posisi kampus ini di Tangerang, makanya dari 2015, 2019, so 2020 itu saya baru bergabung bersama Universitas Bayangkara. Ini pengalaman-pengalaman saya pernah menjadi reporter, voice over, dosen di FTB Teknik STI gitu ya. Berikutnya juga pernah menjadi instruktur di salah satu kursus bahasa Inggris ya. Sini, English first. Berikutnya pendidikan Master Komunikasi, meraih S2 Ilmu Komunikasi dalam Industri dan Bisnis Media, Universitas Mercubuana Jakarta. S1 saya justru dari bidang pendidikan bahasa Inggris. S1 saya pendidikan bahasa Inggris, bukan dari Ilmu Komunikasi. Pengalaman-pengalaman organisasi, jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya terkait organisasi, saya banyak sekali berorganisasi. Di zaman kuliah itu mungkin ada 5 organisasi yang saya ikuti gitu ya, dari mulai teater, kemudian apa namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian apa lagi ya, jadi banyak gitu ya. Kemudian kalau untuk sekarang, karena saya di Asosiasi Program Studi Komunikasi, saya juga di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia sebagai Wakil Ketua untuk Provinsi Banten, gitu ya, Provinsi Banten. Ya, pengalaman di masyarakat juga banyak, gitu. Ini ada di Karang Taruna, ada di Dewan Kemakmuran Musola, gitu ya, dan banyak lagi sih. Jadi kalau misalnya itu bisa berkomunikasi terkait organisasi, mau yang ngobrolin organisasi dengan saya. Oke, itu sedikit tentang perkenalan kita ya. Dan saya nggak mau berkenalan satu-satu karena terlalu lama gitu. Dan sebagian juga nih udah banyak yang kenal sama saya. Jadi nanti bosen banget bagi kali saya gitu ya. Iya. Ke sini ya, sorry. Oke, kita masuk ke dalam teknologi media komunikasi. Sebelumnya aturan-aturan di dalam teknologi media komunikasi ini 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Gitu ya. Kita samakan persepsi terlebih dahulu. 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Tugas itu sebenarnya yang diharapkan itu tugas berkelompok. Tapi dalam pandemi ini otomatis lebih banyak individu. Nanti saya masih formulasikan lagi tugas itu yang tepatnya seperti apa, karena nanti tugasnya adalah menghasilkan sebuah karya kayak frame pers gitu. Yang diharapkan itu frame pers kalau dari koordinator. Nah nanti itu untuk yang sebelum UTS. Jadi cuma ada 2 tugas, sebelum UTS dan sesudah UTS, gitu ya. Dan sesudah UTS itu targetnya itu Anda membuat video
Nah, kalau ini udah pasti wajib. Nah, ini gampang untuk video. Nah, yang fanpage itu sifatnya itu kayak poster ya, kayak poster kan, ada tugas poster. Nah, teknologi media komunikasi ini ya, ada yang udah semester di atas semester 3 di sini mungkin sudah bosan kali bahas teknologi media komunikasi karena akan selalu bersinggungan dengan mata-mata kuliah ya yang basic dari ilmu komunikasi gitu ya. Di sini. Ya, teknologi media komunikasi. Kemudian kalau buku pegangannya nanti kita punya, nanti saya mudah-mudahan nanti saya bisa upload di itu, kalau enggak saya taruh di Google Drive untuk kalian bisa tinggal download gitu ya. Inti dari teknologi media komunikasi ini nanti keterhubungannya antara media komunikasi dan masyarakat, itu dia dari media komunikasi dan masyarakat. Jadi kalau ada buku yang terkait dengan itu arahnya. Dan nanti RPS juga nanti Anda bisa download gitu ya. Saya belum kirim ya RPS-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu terkait itu, persepsinya supaya sama, disamakan dulu gitu. Atau cukup gitu. Mas Dan Fahmi pernah tergabung di kelas saya ya sebelumnya? Pernah, Pak. Oh, pernah ya? Oh, iya, jadi udah tahu lah ya kayak gimana kelasnya. Farah Laila nih yang baru ya? Oke, baru mengikuti kelas saya ya. Oke, jangan lupa teman-teman G-form-nya untuk diisi ya. Google Form-nya diisi untuk attendance, itu karena kata kuncinya nanti saya akan melihat dari situ. Seharusnya kita udah masuk ke e-learning-nya, tapi e-learning-nya belum ada mata kuliah kita gitu di e-learning saya tuh. Jadi saya belum bisa, kalau udah ada e-learning enak attendance-nya di e-learning aja gitu. Nah, ini kita masih harus membuat G-form dan segala macam. Oke. Kalau gitu tidak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Oke, teknologi media komunikasi. Pertemuan pertama, ya kita akan masih membahas riwayat komunikasi dan sejarah media komunikasi ya. Nah ini mungkin ngebahas riwayat komunikasi kalian udah sering banget kan. Ya semester 1, semester 2 udah belajar gitu ya. Di pengantar ilmu komunikasi, di sosiologi komunikasi, atau di komunikasi massa ini ya muter-muter lagi gitu. Tapi seenggaknya ini masuk dalam RPS otomatis saya harus menjelaskan lagi gitu ya. Nah, ada 4 titik penentu utama dalam sejarah komunikasi massa. Yang pertama ada bahasa, yang kedua seni tulisan, yang ketiga reproduksi kata-kata tertulis gitu ya. Yang keempat lahirnya komunikasi elektronik. Oke. Pahami, yang pertama ada bahasa, yang kedua seni tulisan, yang ketiga reproduksi kata-kata tertulis, yang keempat lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf dan sebagainya. Oke, kita pahami satu demi satu. Bahasa, kenapa kok menjadi alat interaksi tercanggih, gitu ya? Kenapa kok menjadi alat interaksi tercanggih? Saya mungkin akan bertanya dulu pada Anda. Saya mungkin menuju kepada Herlin dulu. Herlin Anantia. Bisa dipahami nggak bahasa sebagai alat interaksi tercanggih? Apa menurutmu pandangan? Mungkin bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi, Pak. Iya, betul. Tapi kenapa kalau kita ngomong merujuk pada sejarah komunikasi yang masih purbakala gitu ya, gitu. Kenapa kok jadi alat interaksi tercanggih? Apakah nggak ada yang lebih canggih lagi selain itu? Kalau tercanggih ya handphone canggih. Nah ini bahasa kok canggih gitu. Herlin lagi googling. Tapi si anaknya kagak, bingung kan gue. Halo, Pak.
Ya, saya masih menunggu Ada, Pak. jawabannya. Apa? Yang saya tahu itu aja, Pak. Oke, thank you Herlin. Saya menuju ke Sastia Pramaputri. Ya, Pramaputri. Iya, Pak. Iya. So why does why is the language become or as an modern interaction? Soalnya gini Pak, kan kalau misalnya nggak ada bahasa juga sulit berkomunikasi ya Pak. Bahasa kan juga macam-macam, bukan bahasa kayak yang kita ngomong aja nih kan ada bahasa. Maaf ya Pak kalau misalnya orang, tapi ini menurut saya ya Pak, kayak misalkan orang yang berkebutuhan khusus kan ada bahasanya masing-masing kan kayak bahasa isyarat gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada bahasa, kita juga sulit berkomunikasi gitu. Mungkin bisa juga sih pakai simbol-simbol gitu ya Pak. Ya. Kayak misalkan kalau misalkan zaman dulu mungkin kalau dulu tuh di komplek rumah saya tuh misalkan kalau misalnya ada maling pakai kentongan gitu ya mungkin alat komunikasinya. Jadi kayak nanda ini ada bahaya gitu. Oke. Baik, jadi bahasa itu apa? Alat alat komunikasi juga bukan alat sih apa ya? Merupakan alat yang penting sih buat komunikasi. Oke. Iya. Maaf ya Pak kalau Gak apa-apa, gak apa-apa. Tunjuk satu cowok yang untuk melanjutkan pertanyaan itu. Apa itu bahasa, Sastia? Kasih ke cowok, lempar ke cowok. siapa ya? Rifai Alfarisi. Oke, Rifai. Ya, Pak. Oke, Rifai, kamu menjadi lelaki pilihan Sastia. Iya, Pak. Oke. Rifai, apa Ya, sih Pak. bahasa sebenarnya apa sih? Kok bisa jadi alat tercanggih gitu ya? Mungkin alasannya karena ya itu Pak, sebagai sumber buat berkomunikasi, makanya bisa dikatakan modern. Oke. Ya mungkin dulu aja Pak, saya. Oke, ya. Oke, terima kasih jawabannya sebenarnya tidak salah, semuanya betul semua gitu ya. Jadi bahasa memang keterampilan manusia untuk dia berkomunikasi gitu ya, keterampilan manusia untuk berkomunikasi dan juga mengirimkan pesan-pesan di mana bahasa itu adalah sesuatu hal yang sudah dikonsensuskan gitu ya. Konsensus itu artinya sudah ada kesepakatan bersama. Artinya kalau makan itu ya MAKAN gitu ya. Jadi kalau kita makan itu MAKAN. Jadi makan itu ya proses di mana kita pengen menelan sesuatu itu makan. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada bahasa ya kita mungkin menghasilkan bunyi saja. Orang menghasilkan bunyi bisa gitu ya. Makanya kenapa bahasa menjadi alat interaksi tercanggih karena tadi itu dia keterampilan berkomunikasi di mana yang satu sama lainnya berinteraksi itu dan juga bahasa itu hadirnya dihasilkan dari konsensus. Jadi kesepakatan bersama. Kalau makan itu ya menelan sesuatu untuk kita proses apa sih namanya menelan makanan dari mulut sampai ke perut gitu ya. Itu makan itu. Nah, itu makan. Jadi kayak gitu. Nah, makanya bahasa hadir dari kesepakatan bersama itu. Contohnya bahasa Indonesia itu hadir gitu ya. Kalau di kita aku, saya gitu ya. Tapi kalau di Jawa itu ada kowe gitu ya. Ada sampean gitu ya. Di Sunda itu ada mane, anjen gitu ya. Ada siak gitu ya. Nah, itu kalau kayak gitu. Bahkan di Bekasi sendiri ada bahasanya sendiri ya, gitu ada bahasa khusus gitu, bahasa untuk apa sih namanya setelah pagar bablek gue mah misalnya ada bahasa yang kayak gitu. Nah, bahasa itu adalah alat interaksi tercanggih, makanya
ketika zaman dahulu kala gitu ya, ketika belum ada bahasa itu ya mereka lebih banyak menggunakan visual gitu ya, bahasa visual atau apa sih namanya, mereka cuma membunyikan sesuatu saja gitu. Kemudian hadir bahasa, dikonsensuskan, oh ini makannya begini, ya udah, itu makanya menjadi alat interaksi tercanggih gitu ya. Oke. Dari bahasa akhirnya berkembangnya seni tulisan gitu ya. Dan pahami dulu seni tulisan itu bukan menulis gitu ya, menulis huruf angka. Jadi baru seni aja, memahat ukiran, bentuk-bentukan. Kemudian pada saat itu ya mungkin ada pakai gambar-gambar dahulu gitu. Kemudian akhirnya dari tulisan itu, dari seni menulisnya itu akhirnya terbentuklah alfabet gitu ya, alfabet. Nah, makanya tulisan Cina berbeda dengan tulisan Arab berbeda dengan tulisan alfabet gitu ya. Kemudian berbeda juga dengan tulisan Rusia kayak gitu. Sanskerta juga berbeda juga gitu. Makanya tulisan-tulisan berbeda, akhirnya ada konsensus alfabet untuk menyamakan ke seluruh dunia itu, tulisan itu yang menggunakan alfabet itu. Gitu. Jadi seni tulisan akhirnya berkembang, kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa gitu ya. Jadi bahasa itu akhirnya bisa secara tertulis juga gitu. Itu berkembang seni tulisan. Dari berkembang seni tulisan, jadi orang sudah bisa mengungkapkan sesuatu, bisa ada bahasa ini, kemudian dia dituliskan cara ini. Perkembangan akhirnya lahirnya mereproduksi kata-kata tertulis. Kata-kata tertulis itu dia reproduksikan lagi dengan melalui alat pencetak gitu ya, sehingga mewujudkan terjadinya komunikasi massa yang sebenarnya. Nah, ini mulai nih lahirnya komunikasi massa. Jadi komunikasi di massa itu dari kata masif. Jadi mengomunikasikan secara banyak gitu ya. Bagaimana mengomunikasikan sesuatu secara banyak. Dan terakhir lahirnya komunikasi elektronik gitu ya. Elektronik, perkembangan teknologi hadir di sini. Tadi di mesin cetak juga adalah salah satu teknologi. Dan ini teknologi yang elektronik mulai dari audio hingga ke visual. Jadi nah ini elektronik melahirkan audio visual kekuatan. Dan ini bisa kita kritisi lagi, artinya bisa kita tambahkan lagi. Sekarang sudah bukan lagi lahirnya komunikasi elektronik, sudah berkembangnya Internet of Things gitu ya. Segala sesuatunya menggunakan internet gitu. Oke. Nah ini jadi 4 poin ini menandakan penentu utama dalam sejarah komunikasi manusia. Oke. Kita lanjut ya. Nah, mampu berkomunikasi antar manusia dengan bahasa dan simbol-simbol visual. Jadi zaman dahulu gitu ya, orang berkomunikasi tadi yang saya katakan dengan simbol-simbol visual. Misalnya kalau makan ya berarti ada tanda ini gitu. Nah, karena dulu bahasanya mungkin beda-beda gitu ya, hanya mengeluarkan sound-sound saja. Nah, dari simbol-simbol visual itu barulah kita tentukan dengan sepakati dengan adanya bahasa gitu ya. Lahirlah bahasa. Ada kata-kata, kemudian ada kalimat, kemudian menjadi paragraf menjadi sebuah teks gitu ya. Nah, berikutnya mampu menafsirkan bahasa dan simbol-simbol berdasarkan persepsi dirinya maupun orang lain. Jadi simbol-simbol visual itu kita tafsirkan kemampuan orang itu menafsirkan bahasa dan simbol-simbol tersebut. Jadi dari persepsi itu pandangan dirinya. Nah, pandangan dirinya dengan pandangan orang lain otomatis dicocokkan gitu. Nah, kita cocokkan tuh antara satu dengan satunya gitu ya. Sehingga oke, berarti kata kunci tadi makan ya ini dia pandangan you begini, pandangan I begini, kita satukan lah. Nah, akhirnya kita sama gitu ya. Tafsirannya menjadi sama. Selanjutnya, mampu menyesuaikan diri dengan alam sekitar serta menciptakan dan menggunakan alat untuk mengatasi lingkungan. Kata kunci komunikasi adalah mengendalikan lingkungan dengan upaya mempengaruhi orang lain. Itu satu kata kunci ya. Mengendalikan lingkungan, artinya mengendalikan yang ada di sekitarnya. Lingkungan itu yang ada di sekitarnya dengan cara mempengaruhi orang lain. Nah, kalau misalnya terkait alam apa?
apapun itu, alam itu memberikan informasi pesan melalui tanda-tandanya dia. For example, kalau ada trees, pohon gitu di rumah kita, kemudian ada cabangnya, ada haminya, dia menutup rumah kita itu, otomatis dia menandakan bahwa oke, ini pohon ini udah harus ditebang nih untuk dahannya karena mengganggu untuk kita. Otomatis kita kendalikan itu. Bagaimana kita menggunakan alat untuk mengatasi lingkungannya, kita potong gitu dahannya, sehingga itulah bagaimana kita mengomunikasikan diri, kita bentuk alatnya. Jadi orang itu pada zaman dahulu kalau dia pengen masak gitu ya, pengen masak nggak mungkin dia pakai tangan biasa sendiri, dia pakai alat, pakai batu gitu ya untuk membuknya, membuk bawang dan segala macam gitu ya. Jadi alat itu adalah sebagai cara untuk mengatasi lingkungan gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sejauh ini ya. Nah, ini riwayat komunikasi dan sejarah komunikasinya. Selanjutnya, ya, manusia menandakan penggunaan komunikasi oleh manusia untuk mengatasi jarak yang lebih jauh, gitu ya. Untuk mengatasi jarak yang lebih jauh, menggunakan komunikasi. Artinya begini, misal kalau kita berjarak, otomatis kita, kalau kita suaranya pelan, kita nggak mungkin terdengar. Otomatis dia menggunakan cara, ada, woi, nah, gitu ya. Woi, itu menggunakan komunikasi untuk mengatasi jarak. Ada kesini, woi, kesini, ada woi, ada woi, ada hey, ada hi gitu ya. Itu bagaimana membentuk atau mengatasi jarak yang lebih jauh. Nah, dari hal itu akhirnya dari jarak-jarak yang sangat mulai dari jaraknya baik itu jarak yang dekat atau jarak yang jauh, untuk mengatasi jarak yang jauh akhirnya orang memikirkan alat apa untuk dia bisa berkomunikasi dengan jarak jauh gitu ya. Otomatis dia menggunakan kaleng, kemudian dia pakai kabel gitu ya, kemudian dari situlah dia bisa berkomunikasi itu. Nah, makanya lahirlah telepon gitu ya. Lahirlah telepon dari hal itu gitu ya. Makanya untuk mengatasi jarak yang lebih jauh sekarang pakai telepon. Dan orang udah malas pakai kabel dan segala macam, karena nggak bisa dibawa, nggak bisa mobile gitu ya. Orang sedangkan pergerakannya ke sana kemari, dia berpikir lagi gitu ya. Berpikir lagi untuk mengatasi jarak yang lebih jauhnya, dia bentuklah handphone gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya hal itu, teknologi digunakan untuk mengatasi jarak yang lebih jauh. Nah, sorry, sudah saya record belum? Oke, sudah ya. Nah, di zaman prasejarah orang menyampaikan sesuatu untuk diberikan kepada manusia, itu menyampaikan peringatan bahaya. Misalnya dia dengan teriak-teriak gitu ya. Gitu ya. Nah, itu berteriak gitu, atau memukul dengan kentongan. Nah, tadi dibahas oleh siapa tadi lupa. Itu ada kentongan Pak di Malaysia untuk menjelaskan hal itu, ada maling nanti. Nah, itu dimulai memang sudah dari zaman prasejarah dulu. Bagaimana berteriak-teriak, memukul kentongan dan segala macam. Apalagi rumah zaman dahulu gitu ya. Apalagi rumah-rumah orang tua kita yang dahulu tuh, itu jaraknya jauh-jauh gitu ya. Kira jauh-jauh satu kampung ini rumah, kemudian sawah lagi rumah. Nah, itu kentongan itu adalah kata kunci untuk memberikan komunikasi bahwa ada bahaya gitu. Kemudian yang berikutnya juga, dan itu kentongan beda-beda loh bunyinya. Kalau satu itu tanda rapat misalnya, satu kentongan sekali ketuk, satu rapat gitu berarti. Oh, kalau tong 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 tong, nah udah kayak gitu, nah itu udah berarti ada maling gitu kayak gitu, sambil teriak-teriak gitu. Nah, itu menyampaikan peringatan bahaya. Dari zaman prasejarah juga sudah melakukan itu. Berikut ya, kalau Darius King of Persia, dia meletakkan pada tahun 500 sebelum Masehi, dia menempatkan pasukan di setiap bukit. Pasukan itu dia untuk bisa melihat ada bahaya atau enggak, atau ada penyusup atau enggak, ada musuh atau tidak. Nah, dia menyampaikan pesan bisa lewat teriakan, kentongan,
asap atau juga api unggun. Jadi kayak gitu. Nah, api unggun itu asap, dia menentukan ada bahaya atau tanda SOS. Makanya sekarang tanda SOS gitu ya, tanda SOS kita pakai gitu kayak ada api di atas gitu ya. Kita kalau misalnya you pernah nonton film-film Guardian atau apa sih namanya, itu Anda bisa melihat alat ini. Ini kayak petasan yang petasan sebutannya, yang itu meledak di atas, terus tapi kayak ada berbentuk api di atasnya gitu ya. Itu menandakan SOS gitu, bahaya atau emergency gitu. Berikutnya lanjut lagi. Nah, bangsa Indian juga menggunakan asap gitu ya. Yang akhirnya asap ini cikal bakal dari sistem Morse gitu ya untuk mengomunikasikan sesuatu gitu ya. Jadi cikal bakal dari sistem Morse ya, Morse. Kalau yang pernah ikut pramuka mungkin tahu nih Morse gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, saat ini gitu ya. Saat ini orang tidak bisa lepas dari teknologi, tidak akan bisa lepas dari teknologi, dan bahkan teknologi komunikasi selalu dibawa kapanpun sampai dimanapun. Nabila Hoirunisa bisa jadi bawa handphone sampai ke toilet gitu ya, toilet ke handphone dibawa sambil nonton gitu misalnya di sana segala macam, atau sambil chatting di sana gitu ya. Nah, itu tetap dibawa. Nah, perilaku manusia dan teknologi akhirnya memiliki interaksi di dalam lingkungan sosial teknologi tersebut, gitu ya. Sekali lagi, perilaku manusia dan teknologi hubungannya antara kita dengan alat-alat kita itu akhirnya memiliki interaksi di dalam lingkungan itu sendiri. Gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana dirinya dia, bagaimana dia menggunakan teknologinya itu. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman semua? Gitu. Oh ya, saya ingin kasih tahu bahwa pertemuan video meeting seperti ini itu minimum 3 kali. Artinya di pertemuan pertama sekarang, berikutnya pertemuan keduanya itu 1 minggu sebelum UTS dan 1 minggu sebelum UAS. Jadi ada 3 kali pertemuan, itu sudah cukup, sudah mencukupi gitu. Kalau mau lebih ya silakan. Nah, nanti selebihnya saya bisa menggunakan video pembelajaran. Jadi saya kasih video pembelajaran, Anda belajar dari video saya, dan nanti tinggal kita chatting segala pertanyaan-pertanyaannya bisa menggunakan Google Form atau melalui WhatsApp. Gitu ya. Ini ada yang raise hand. Oke, ada pertanyaan apa? Muhammad Rifai, ya, dirimu resen ya? Kemudian Pak, maaf. Oh, kepencet. Oke, baiklah. Teman-teman semua, karena ini aplikasi Zoom, kita harus migrasi lagi nanti sekitar berapa menit lagi kita untuk migrasi ke Zoom satunya lagi ya. Jadi ini bisa itu tiba-tiba. Oke. Uang chatnya mana? Ini partisipannya ada 50, banyak juga ya. Nakan mie sedap, Mir. Nakan mie sedap. Oke. Nah, ini perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Jadi ketika kita masuk ke dalam masyarakat, ketika kita ingin melakukan komunikasi harus ada strategi. Kita akan melihat struktur masyarakat dan budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Nanti hadirnya dalam proses sosial, kemudian ini akan saling terkait. Nah, pembahasan itu otomatis tidak di ruang ini. Kita migrasi dulu ke Zoom satunya lagi ya, teman-teman ya. Udah jam berapa nih? Oke, ya. It's the time untuk kita migrasi. Sorry itu kita migrasi dulu ya. Semuanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada migrasi, Cak. Oke, teman-teman semuanya. Iya,
tadi masuk ke dalam materi yang oke, ya. Ini dia. Oke, perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Kalau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat, so we have to know the struktur masyarakatnya. Kemudian kita harus tahu budaya di dalam masyarakat itu, dan nanti akan terjadinya proses sosial. Oke, sekali lagi kalau kita bicara struktur masyarakat, di situ ada lapisan-lapisan masyarakat, ya, lapisan masyarakat. Ada lapisan yang di atas, lapisan di tengah, lapisan di bawah. Nah, lapisan itu harus saya katakan misalnya ada lebih simpelnya, ada struktur RW, ada struktur RT, ada tokoh masyarakat, ya, tokoh agama di situ, ada tokoh yang aktif di dalam keorganisasian segala macam, dan ada yang juga berperan di dalam lingkungan. Jadi kita memahami struktur di dalamnya itu, peranan-peranan yang ada di dalam masyarakat. Itu si A berperan dalam apa, ini berperan dalam apa, ya. Sehingga nanti kita akan memudahkan proses sosial dalam mereka. Berikutnya, budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, budaya di dalam masyarakat itu sendiri, apakah mereka lebih senang bercocok tanam, ataukah mereka lebih senang memelihara ikan, kemudian apakah lebih senang menjadikan potensi desa pariwisata gitu misalnya. Nah, itu kita akan bisa melihat budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh misalnya, kalau tadi saya menggambarkan Dieng ya, di Dieng gitu ya, orang-orang di Dieng itu rata-rata itu pada berkebun ya, berkebun. Jadi karena pertaniannya cukup baik gitu ya. Sorry, bukan pertanian itu kan sawah ya. Mungkin bukan sawah, mereka kebun ada ladang untuk apa sih namanya, kentang gitu ya, sayur-sayuran gitu ya. Jadi bercocok tanam sayur-sayuran. Tapi saya jarang melihat di sana itu orang memakan ikan gitu, mengkonsumsi ikan. Itu jarang. Tapi saya tidak tahu gitu. Saya jarang sekali melihat warga yang di sana makan ikan. Jadi banyaknya ayam. Apakah mungkin karena kawasannya yang terlalu dingin sehingga ikan itu tidak bisa ada di situ gitu ya? Karena bisa mencapai 0 derajat soalnya di sana gitu ya. Jadi ikan-ikan apa sih namanya, ikan bukan, kalau ikan yang di laut mungkin kuat, tapi ini bukan ikan laut kan, kalau di itu ya. Nah, teman-teman ada yang udah pernah ke daerah sana, ke Dieng gitu, pernah ke Dieng, atau mungkin keluarganya emang orang tua dari Wonosobo gitu ya, daerah-daerah sekitar Dieng gitu, dari Banjarnegara gitu. Ada yang di dekat sana atau tidak ada? Kalau tidak ada berarti ini murni orang Bekasi semua ya. Ada orang Bekasi semua. Ya, jadi di Dieng itu kita bisa lihat, oh berarti budaya masyarakatnya seperti itu gitu ya. Budaya masyarakatnya itu senang bercocok tanam gitu ya. Tapi sawah itu ada tapi nggak terlalu banyak gitu ya, mungkin lebih banyaknya ya kebun-kebun gitu, dan mereka memproduksi di situ. Biasanya kan kalau kita beli apa-apa di sananya, di titik itunya kadang bisa lebih mahal karena daerah wisata. Waktu itu saya coba ke daerah Wonosobonya gitu, ternyata daerah pas beli oleh-oleh di Wonosobo malah lebih mahal ketimbang di sana. Jadi mereka, karena memang UKM-nya sudah ada di sana. Beda kalau misalnya kita ke ini ya, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu daerah Tangkuban Perahu, kita beli oleh-oleh misalnya di situ itu lebih mahal karena dia bawanya dari Bandung dibawa ke atas gitu, berbeda. Nah, kalau di Dieng itu memang
tempat tinggal ada di situ, rumah-rumah orang warga-warga yang dijadikan homestay. Jadi memang dibentuk sebagai tempat apa ya, desa wisata gitu. Jadi diberdayakan sebagai desa wisata dan beli oleh-olehnya di situ lebih murah gitu. Dia beli oleh-olehnya di situ lebih murah gitu. Karena memang dia produksinya di situ gitu. Jadi berbeda gitu. Tapi kebiasaan budayanya orang-orang itu saya lihat kok jarang ada yang makan ikan gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah, nanti tolong dibenarkan ya, gitu ya, tolong dikoreksi gitu ya kalau misalnya saya salah. Soalnya saya lihat banyak yang berjualan tuh ayam gitu ya, gitu. Jarang ada yang ikan. Nah, sehingga kita bisa tahu nih dari budaya itu kita bisa tahu bagaimana kita harus memasuki kawasan orang-orang seperti itu. Nah, berbeda lagi misalnya kalau Anda ke daerah Pantai Carita gitu yang Banten ya, kita masuk ke Banten, Cilegon ya, itu orang-orang di sana nelayan gitu ya, banyak yang menjadi nelayan, tetapi banyak juga, tapi rata-rata jarang mengkonsumsi ikan malah. Kenapa? Karena ikannya itu buat dia jual gitu ya, ikannya buat dia jual, uangnya itu dia beli ayam gitu. Jadi misalnya ikannya harganya 100.000, dia bisa dapat 3 ayam gitu. Dari 100.000 itu bisa dapat 3. Jadi ikannya dia jual, yang konsumsi ikannya itu orang lain, dianya makannya ayam gitu. Jadi nelayan-nelayan di sana banyaknya makan itu. Jadi ini kebutuhan perut ya. Jadi lebih baik dia hidup itu ketimbang memakan itu. Padahal kalau kita bilang ikan itu kan berarti kan potensi ininya kan banyak. Apanya vitaminnya dan segala macam. Harusnya nelayan-nelayan sana makan ikan. Tapi karena kondisi yang membuat dia harus hidup gitu ya. Nah itu mereka mengkonsumsinya malah ayam gitu. Nah ikannya itu tidak dia makan gitu. Dari situ kita bisa melihat oke, bagaimana kita berkomunikasi terhadap itu. Nah dari struktur masyarakat dan kita mengenal struktur masyarakatnya, kita mengenal budayanya, kemudian lahirlah nanti proses sosialnya ada di situ tuh. Bagaimana kita menempatkan komunikasi kita di situ. Dari proses sosial itu juga lahir juga, bukan lahir ya, bagaimana dia menggunakan teknologi dan informasi di dalamnya. Karena kalau kita bicara budaya, itu di dalamnya ada sistem mata pencaharian, ada sistem sosial, ada sistem religi, ada sistem teknologi, ada sistem komunikasinya. Jadi bagaimana mereka menggunakan alat dan lebih khususnya alat komunikasi untuk dia mengendalikan lingkungannya gitu ya, mengendalikan lingkungan. Jadi sekali lagi, strategi komunikasi kita harus tahu peran-peran orang-orang di sana, itu siapa yang memainkan itu di desa-desa situ, sehingga kita bisa menempatkan mereka sebagai KOL, Key Opinion Leaders, kemudian proses sosial kita bisa masuk, kemudian kita bisa melihat bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, jadi kita bisa melihat bagaimana sistem teknologi informasi yang mereka gunakan di dalam situ, gitu ya. Oke. Nah, perkembangan komunikasi dan teknologi, Everett M. Rogers dia melihat ini dari bukunya Communication Technology dan New Media in Society, Telling When, Future of the Media. Everett M. Rogers dia membagi ada 4 era, gitu ya. Ada era tulis, ada era media cetak, ada era media komunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Jadi dia membaginya perkembangan teknologi komunikasi itu terhadap 4 era ini. Selling When, dia dalam bukunya The Future of the Media, dia mengatakan ada 3 media gitu ya, 3 media. Media dalam konsep komunikasi antar pribadi, media penyimpanan, dan media transmisi. Jadi itu selling when. Nah kita sekarang mengarah ke yang selling when. Gitu ya. Nah media komunikasi antar pribadi menurut selling when dia ada media suara, media grafis, media teks, media musik, dan media animasi. Berikutnya untuk media penyimpanan ada buku dan kertas, kamera, alat rekam, kamera film dan proyektor, alat rekam video, disk optical, CD, VCD, DVD. Dan ini saya tambahkan flash disk.
Karena waktu dulu Sailingway tidak memperkirakan ada flash disk, gitu ya. Nah, sekarang sudah ada flash disk. CD, VCD, dan DVD sudah saya tambahkan karena dia hanya menulis disk optical. Jadi waktu itu dia mengatakan ada disk optical. Nah, sekarang dikembangkan menjadi DVD. Dulunya CD, berikutnya VCD, berikutnya DVD. Oke. Nah, media transmisi dibagi menjadi 3 menurutnya. Ada media komunikasi, media penyiaran, dan media jaringan. Oke, kata kuncinya ini sebenarnya media komunikasi, tetapi dia bagi saja menjadi 3. Ada telegraf, ada telex dan fax, ada email, ada telepon video, dan saya tambahkan menjadi mobile phone di situ. Berikutnya ada media penyiaran, ada papan pengumuman, baliho, tabuhan drum, radio, TV, dan saya tambahkan lagi menjadi ada HP. Media jaringan ada internet, LAN, dan intranet. Nah, itu dia. Nah, nanti ke depannya ini semuanya sudah terintegrated, baik yang antar pribadi, media penyimpanannya itu, media transmisinya, karena sudah interconnect. Cuma kalau kita bagi itu menjadi 3, tapi nanti baik jaringan, penyiaran, dan media penyimpanan semuanya ada di dalam satu paket gitu ya. Handphone itu sekarang smartphone ya, smartphone itu semuanya sudah memiliki capacity yang luar biasa untuk sebagai media penyimpanan, media komunikasi antar pribadi, penyiaran, jaringan. Anda bisa live streaming pakai handphone Anda sekarang gitu ya. Itu sudah semuanya interconnected karena ada kekuatan internetnya itu. Oke. Nah, berdasarkan hal itu, kita percaya bahwa perkembangan teknologi media dari berkembang dari zaman ke zaman. Oke, sekali lagi teman-teman, teknologi itu pasti berkembang dari zaman ke zaman. Nah, ini salah satu gambarannya, media tulis, beranjak ke media cetak, berikutnya ada telegraf, ada TV, ada internet, gitu ya. Media tulis digambarkan pada saat itu 600 sebelum Masehi gitu ya. Jadi 2605 tahun yang lalu. Kebudayaan Cina malah 3505 tahun yang lalu, lebih lama lagi. Jadi ada kebudayaan Mesir kuno dan kebudayaan Cina. Itu yang menandai era media tulis, jadi era tulisan gitu ya. Bagaimana menulisnya? Baik bisa dari banyak hal gitu ya. Dari mediumnya apa? Mediumnya ada batu gitu ya, ada pelepah, ada ya kulit binatang dan segala macamnya. Adalah bagaimana mereka membentuk seni tulisan mereka. Berikutnya ada media cetak di situ. Tahun 1405 sudah ada, dan lahirnya mesin cetak. Dan mesin cetak Johannes Gutenberg gitu ya di Jerman gitu ya. Itu menandakan bahwa sudah informasi-informasi itu bisa bergerak secara masif gitu ya. Ketika dicetak kemudian bisa disebarkan kepada orang banyak, dan awalnya dicetak memang untuk Bible atau Injil gitu ya. Jadi dicetak gitu untuk menyebarkan paham-paham gereja pada saat itu. Kemudian berkembang akhirnya untuk menginformasikan perang dunia, untuk menginformasikan kondisi negara dan segala macamnya. Dan zaman dahulu itu koran itu ya satu lembar besar aja, kemudian ada informasi-informasi di dalamnya layaknya brosur atau pamflet atau iklan gitu ya. Nah itu hal kayak gitu. Dari media cetak lahirnya radio telegraf gitu ya. Nah ini sudah masuk ke dalam audio ya, jadi audio, orang sudah mampu mengomunikasikan sesuatu kepada masyarakat banyak melalui audio gitu ya. Lahirnya radio, kemudian lahirnya TV. TV itu menandakan kekuatan the power of audiovisual, dan dulu disebutnya sebagai kotak ajaib atau the miracle box gitu ya, miracle box. Jadi or the magic box gitu ya, kotak ajaib, karena semuanya TV gitu ya. Orang sudah tinggal lihat, nonton, kemudian dapat informasi semuanya di dalamnya. Tapi sekali lagi itu masih satu arah gitu ya. Jadi informasinya satu arah. Pihak stasiun TV menayangkan berita gitu ya, kemudian dia
menjelaskan gitu. Kita hanya menerima saja. Kita hanya menerima saja. Nah, itu TV itu. Sampai akhirnya ada internet gitu ya. Dan internet ini yang dahulunya adalah alat, kalau kita ngomongin komputer ya, komputer itu alat computing, alat untuk menghitung awalnya, alat untuk menghitung maksudnya pengembangan dari kalkulator. Nah, dari kalkulator itu kemudian ada bagaimana supaya bisa berkomunikasi antar teman di satu divisi gitu ya. Kemudian akhirnya dikembangkanlah keyboard gitu ya. Keyboard di dalamnya ada layaknya mesin tik gitu. Kemudian dia bisa berkomunikasi gitu ya. Dan awalnya intranet masih satu orang terhubung ke satu orang terhubung ke dua orang gitu ya. Nah, berikutnya akhirnya menjadi internet. Nah, artinya sudah berkomunikasi dengan pihak luar gitu ya, dari misalnya di perusahaannya, kemudian bisa berhubungan dengan perusahaan lainnya. Dan ini sekarang malah terhubung dengan siapapun gitu ya, dengan kekuatan World Wide Web atau WWW itu ya, internet World Wide Web. Jadi bisa berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang banyak gitu ya, dengan orang-orang lain. Nah, dari situ internet juga bisa sebagai apa sih namanya, komunikasi antar pribadi, sudah terhubung dengan komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, maupun yaitu komunikasi massa itu sendiri gitu ya. Dan lebih luasnya dia sekarang terkoneksi lagi dengan mobile seluler, terkoneksi lagi dengan kemampuan kita untuk video dan segala macam gitu ya. Dulu hanya chattingan, sekarang sudah membentuk video dan sudah membentuk live streaming gitu ya. Orang bisa jualan, bisa apa dan segala macam. Bahkan ada gadai di situ, ada gadai, ada lelang dan segala macam. Nah, itu luar biasa the power of internet gitu ya. Nah, masa depan media akhirnya ada jaringan nirkabel berbandwidth lebar, ada Bluetooth, ada Edge. Nah, sekarang udah usang. Karena sekarang udah masuk 4G gitu ya. Jaringan Edge justru malah jaringan yang paling terendah gitu ya. Jadi ini karena bukunya masih yang jadul gitu ya. Jadi dia mengatakan ada Edge pada satu. Nah, sekarang sudah jaringan sudah 4G gitu. Dan yang nggak tahu nanti apakah ada 5G ataukah 6G ataukah 7G ataukah mengganti menjadi F gitu ya, dari G menjadi F gitu ya. Media masa depan itu realita virtual, ya, realita virtual, media aroma, media rasa, media sentuhan, VR itu virtual reality itu kita kan suka apa yang di game itu, jadi kita merasa kita ada di dalamnya itu. Kita, kalau kita main game itu kita ada, bukan main ini, nonton aja itu VR, tidak virtual reality, terasa kita ada di dalamnya, terasa kita bergerak di dalam. Nah, itu virtual reality. Dan ada media aroma, media rasa, media sentuhan. Saya kabarkan misalkan seperti ini ya. If you play a game, and then you have to buy something on a game, kamu memiliki alat-alat di situ ya. Kamu membeli pedang misalnya. If you buy sword gitu ya, kamu beli pedang, kemudian kamu menjadi juara di situ, serasa itu. Padahal pedangnya nggak kamu miliki gitu, tapi merasa memiliki kekuatan dari pedang itu gitu. Padahal kamu nggak memiliki, artinya secara offline-nya Anda nggak punya pedang-pedang, tapi Anda mau membayar pedang itu gitu. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Padahal itu tidak, Anda tidak bisa memiliki itu gitu. Anda hanya bermain di ruang virtual aja gitu. Tapi you feel like a king gitu. Dan bahkan ada lagi orang-orang yang apa sih, secara identity di offline-nya itu artinya dia biasa dibully gitu, merasa tidak diperhitungkan di masyarakat, tapi di ruang game itu adalah dia menjadi luar biasa, dia dihargai, amat-sangat dihormati karena dialah juaranya dan dialah yang memiliki peralatan yang banyak di game itu gitu. Dan dia dihormati, makanya ruang game itu bisa menjadi pelarian orang-orang yang misalnya di offline-nya itu atau di realitasnya itu dia kehidupan itu dia tersisihkan, itu beralih ke game.
Dan sebenarnya di offline juga ada nih yang media rasa dan itu. Saya tadi ngobrol sama teman-teman yang sebelumnya, itu mata kuliah sebelumnya, mata kuliah yang sama tapi beda jam gitu ya. Anda tahu WOTA kan? Iya, tahu WOTA. Ada yang menjadi WOTA di sini? Dulu pernah Pak, tapi sekarang udah enggak. Oh iya. Oh, Fikriya Ilmu pernah jadi WOTA. Area tuh. Oke, Fikriya Ilma. Menjadi WOTA itu untuk berkomunikasi itu bayar ya? Iya Pak, jadi ada kayak meet and greet gitu Pak, terus banyak lah pengeluarannya. Enggak, even kalau misalnya nggak meet and greet, cuma chat aja itu bayar? Tergantung Pak, jadi ada pilihan-pilihan gitu, kayak ada kelasnya kayak gitu Pak. Yang lucunya gini, Ilma, saya pernah punya studentnya saya itu, dia anggota, member of JKT48-nya adalah temennya di sekolah itu, gitu. Membernya. Jadi ini cowok nih, dia mengidolakan banget gitu, artinya dia mengidolakan satu sekolah dengan dia. Saya nggak tahu kakak kelasnya atau adik kelasnya gitu ya, atau satu angkatan gitu. Tapi kan itu logikanya, gua deketin aja gitu. Tapi itu dia nggak bisa. Tapi dia ya di JPR dia nggak bisa ngedapetin dia. Dia lebih baik bayar dan dia berchatting ria dengan si dia. Sampai si member of JKT48-nya itu nggak pernah kenal sama dia secara physically gitu. Itu ada yang sampai kayak gitu. Apakah Ilmu pernah nyampe gitu? Halo, Ilma? Gimana Pak, bisa diulang? Putus-putus suaranya. Oke, jadi student saya itu dia mengidolakan salah satu member JKT, gitu ya. Dan membernya itu sebenarnya teman sekolahnya, gitu. Tapi dia nggak berani kalau dia deketin, padahal kan lagi kayak, oh dia member JKT gue deketin aja gitu, segala macam gitu kan. Tapi dia lebih baik chatting berbayar untuk dia bisa berkomunikasi dengan dia, gitu. Jadi ada yang sampai kayak gitu. Kalau yang saya alami sih Pak, Ya. Untuk ketemu membernya tuh kita harus seragaman, dan untuk sepi kayak gitu sih Pak. Oh iya, gitu. Leonardo pernah jadi WOTA, Pak. Leonardo pernah jadi WOTA. Sebenarnya Ilma apa sih yang diidolakan gitu? Kok bisa sampai segitunya orang ada yang sampai gitu? Itu terjadi sama student saya. Kok jadi cowok memble sih, bukannya deketin aja, perkara lu dibuang gitu sama ya itu belakangan gitu. Pak, saya mau tanya dong Pak. Apa tuh? Halo? Halo Pak. Ya. Siapa yang mau nanya tadi? Saya Pak. Oke, nanya apa? Jadi Pak, kalau melihat dari mendengarkan dari pembahasan Bapak, juga cerita Bapak, berarti dalam teknologi komunikasi ini kita tidak bisa menyamaratakan teknologi ke semua lapisan masyarakat ya Pak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan masyarakatnya, budaya, lingkungan, dan kondisi juga Pak. Jadi, oh iya, komunikasi is a strategy ya akhirnya. Ketika kita melihat budaya masyarakat itu seperti apa, kesehariannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Di Jawa, mungkin Pulau Jawa, kita mungkin rata gitu ya. Cara berkomunikasi bisa sama, tapi mungkin pas kita ke NTT gitu,
ke NTT atau ke wilayah Papua, kita tidak bisa menyamakan. Kita harus melihat dulu itu seperti apa, sehingga meletakkan strategi untuk berkomunikasinya itu bisa itu dengan tepat. Gitu. Jadi kalau gini, budaya itu salah satunya sistem teknologi ya. Jadi perkembangan, kata kuncinya gini sih Ilma, perkembangan seni ya, kamu kan berarti pernah jadi wota, kamu menyukai seni gitu ya. Jadi perkembangan seni itu adalah pasti sejajar dengan perkembangan teknologi. Perkembangan seni itu sejajar dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang kita senangnya anak-anak zaman sekarang misalnya senangnya yang K-pop dan segala macam, itu teknologi akan merambat ke arah situ. Jadi kita bisa tentukan bahwa oke, budaya masyarakat situ, kita bisa katakan itu merepresentasikan itu gitu ya. Teknologinya akan ke arah ini gitu. Itu kita bisa tentukan tuh. Dari sudut pandang seni, teknologi kita bisa melihat itu. Nah, sekarang kita lihat di daerah lain. Seninya udah sampai mana nih gitu. Ketertarikan seninya udah sampai mana. Kalau misalnya masih main yang angklung, calung dan segala macam, misalnya cuma ada di situ gitu ya. Di titik itu, berarti kita tahu teknologinya masih kecil, masih sempit gitu. Tidak melalui teknologi yang lebih besar lagi gitu. Budayanya juga kita bisa lihat berarti seperti apa. Nah, baru peletakan strategi komunikasinya harus tepat di situ. Jadi kayak gitu. Jadi Pak Amil. Oke. Ada ajan, kita ini dulu ya. Kita apa sih namanya? Kita hold dulu sebentar. Good. Aksa. Good, OTW rumah lu. Laper gua. Der. Oke.
Keke tuh dipanggil, Ke. Sholat. Ini mau sholat. Yo, Woi, Akja. Woi sayur. Akja. Nyoret lah. Nggak ada bahannya. Ngopi lah. Ajak pai lah. Nyiangnya nyiang. Nyiang. Oke, kita lanjutkan ya. Oke Pak. Oh, tadi sampai mana sini? Iya. Oke, tadi bahasannya, oh ya, buta terusnya pertanyaan dari Ilma ya. Oke, platform gitu ya, kita nanti platformnya ada komputer jaringan nirkabel, notebook multimedia, jaringan nirkabel berbandwidth lebar. Gitu. Teman-teman ada yang pertanyaan lagi atau tidak sejauh ini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Nah, ini tahap-tahap revolusi industri, gitu ya. Tahap-tahap revolusi industri. Jadi sebelumnya saya jelaskan kenapa kok perkembangan seni tadi menandakan perkembangan sebuah teknologi dan di situ juga menandakan budaya komunitas tertentu atau masyarakat tertentu gitu ya. Karena seni itu bagian dari budaya gitu ya. Seni itu bagian dari budaya. Seni itu juga selalu berkembang. Teknologi berkembang, seninya juga berkembang. Gitu. Kita bisa lihat teknologi musik-musik zaman dulu. Seni itu mungkin yang paling mendekati itu adalah musik ya. Musik. Nah, apalagi yang mengkomposisi ada visual, ada sound, ada suara, ada itu adalah musik gitu ya. Itu musik gitu ya. Dan di musik juga ada juga apa sih namanya video klipnya itu menggambarkan semuanya the full art itu ada di situ di music ya. Music. Nah, kita bisa lihat yang video-video zaman dulu atau musik-musik zaman dulu itu menandakan bagaimana alat peralatan-peralatannya gitu ya, kita sudah bisa pahami. Kemudian bagaimana masyarakatnya gitu ya. Akhirnya finally kita bisa tahu budayanya tuh ya. Anda dengerin coba Bro Rima Rantika yang tahun-tahun lawas teman-teman kenangan tahun 80 tuh ya, bisa Anda dengarkan gitu ya. Bagaimana apa sih namanya lagu-lagunya Raffi Kaduri dan segala macamnya Anda bisa dengarkan kalau misalnya Anda suka gitu ya. Kalau nggak suka ya jangan lah gitu. Atau Anda nonton film gitu. Film juga adalah perpaduan yang komplit, amat sangat komplit sekali. Di situ menentukan juga, sekali lagi film itu melihat realitas gitu ya. Akhirnya merepresentasikan realitas pada zaman itu ya seperti apa. Kalau Anda nonton film Asmara Dara tuh, Asrama Dara, di mana ada itu film tahun 60 atau berapa ya? 60 ya. Tahu maknya di Sidul tuh, tahu maknya di Sidul, di situ Anda melihat maknya masih muda dan cantik di situ gitu ya. Asrama Dara. Jadi satu asrama itu banyak cewek-cewek gitu ya, banyak cewek-cewek cantik dan salah satunya ya ada maknya, ada Susana, ada Viviong dan segala macam gitu. Nanti Anda nonton misalnya di situ. Ada Usmar Ismail gitu di situ yang sutradaranya kalau nggak salah Usmar Ismail ya. Sehingga di situ juga satu asrama itu Anda melihat ada ya cewek-cewek cantik, kemudian datang satu cowok gitu ya, jadi ngedate cowok zaman dahulu seperti apa gitu ya, pakaiannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Jadi budaya zaman dulu tuh itu luar biasa.
amat sangat Melayu sekali. Jadi kita dulu pernah merasakan bahwa kita Melayu banget gitu ya. Jadi menunjukkan orang yang agak kelas atas gitu. Ya kalau cowok ketemu cewek kan itu pasti parlente ya. Jadi gayanya itu gaya-gaya yang sorry ada tomat. Oke, ya. Jadi si cowok ketemu si cewek gitu, pakaiannya kita bisa melihat bagaimana parlentenya yang namanya cewek ketemu cowok ketemu cewek itu harus keren dan segala macam. Terusnya ceweknya juga cantik gitu dengan anggunnya, pemakai gaun dan segala macam gitu ya. Nah itu ala zaman dulu. Nah sekarang tahun 90 mungkin Anda nonton Dilan tuh ya, Dilan gitu ya. Saya ngeliat nonton Dilan, walaupun bagi saya tuh masih belum nunjukin anak tahun 90-an lah ya. Dilan tuh 90-an nggak gitu-gitu banget. Saya besar di tahun 90-an gitu ya. Itu nggak gitu-gitu banget Dilan tuh. Tapi ya itu gambaran tahun 90 misalnya gitu ya. Berikutnya nanti Anda juga bisa, ya kalau misalnya Anda pengen tahu tahun 60 seperti apa, 70, 80 seperti apa, 90 Anda lihat dari salah satunya seni budaya itu menunjukkan itu. Gimana cara ngomongnya bung gitu ya, dia pakai bung sesama saingan nih cowok dengan cowok dia berbicara dengan bung gitu ya, segala macam gitu. Kemudian alat-alat teknologi yang dibawa gitu ya, ada mobilnya, ada apa segala macam gitu ya. Ketika dia untuk itu dia bawanya ya yang kayak gitu, kita bisa melihat itu. Oke. Time-nya harus geser lagi. Sorry kita migrasi lagi ya, ya. Sekali lagi